Halo semuanya, jumpa lagi di channel Gunners Files. Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Arsenal. Tonton sampai selesai ya. Jorginho debut, Arsenal langsung kebobolan lalu kalah. Jorginho menjalani debutnya sebagai pemain Arsenal saat melawan Everton. The Gunners langsung kebobolan saat gelandang Italia itu masuk dan berakhir kalah. Pemain Italia itu baru saja menyeberang dari Chelsea ke Arsenal di bursa transfer Januari. Jorginho masuk di babak kedua menggantikan Thomas Partey di menit ke-59. Jorginho sendiri akhirnya menjalani debut kurang menyenangkan. Arsenal kalah 0-1 di markas Everton. Menurut Opta, Jorginho membuat 34 sentuhan di laga tersebut, melepaskan 30 umpan berdua 5 kali dan sekali memenangkan bola. Satu tembakan juga ia lepaskan namun melenceng dari sasaran. Bukan seperti yang saya inginkan, tetapi kami akan bangkit kembali dan mendorong lebih banyak lagi bersama-sama. Terima kasih atas dukungannya, tulis Jorginho di Instagram mengomentari debutnya di Arsenal. Sanksi berat menanti Manchester City, pengurangan poin atau degradasi. Pada Senin beredar laporan Premier League menjatuhkan dakwaan kepada Manchester City atas dugaan pelanggaran laporan keuangan. City disebut tidak memberi informasi akurat soal laporan keuangannya di 9 musim Premier League sejak 2009 hingga 2018. Liga menuding City gagal mencerminkan pandangan yang adil dan benar dalam urusan keuangan, khususnya soal pendapatannya. Banyak pasal yang dilanggar City dalam investigasi, yang kabarnya sudah 4 tahun dilakukan Premier League itu. Sanksi berat kemudian menanti raksasa Manchester itu. Juara bertahan Liga Inggris tersebut seperti dilansir media-media Inggris bisa mendapat sanksi berat. Hukuman pengurangan poin sampai degradasi bisa saja ditelan Manchester City. Meski begitu, ada anggapan Premier League tak akan berani memberi sanksi kepada Manchester City. Man City harus menjawab tuduhan dan tuduhan ini. Saya tidak berpikir Liga Premier punya nyali melakukannya, dan memiliki nyali untuk melakukannya adalah urusan lain, kata Simon Jordan, pundit Town Sport. Saya selalu menyatakan mereka memiliki pertanyaan penting untuk dijawab, dan gagasan soal xenofobia atau bermasalah soal model kepemilikan yang tidak disukai karena etnis atau persuasinya adalah omong kosong. Ini soal suntikan keuangan, maksud saya mereka telah menggunakan bisnis yang mereka miliki untuk secara artifisial menggelembungkan kesepakatan sponsor yang telah memberi mereka kesempatan untuk jatuh dalam batas-batas permainan keuangan yang adil. Ada banyak tuduhan di sini, kecamnya. Arsenal sayang Harry Kane, sekali Gunners tetap Gunners. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Tottenham atas Manchester City Minggu. Kane pun juga sekaligus memberi kebahagiaan untuk Arsenal. Kane mencetak gol semata wayang kemenangan 1-0 yang diraih Tottenham atas Manchester City dalam dua lanjutan Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-22. Kane menjebol gawang Man City lewat aksi impresif di menit ke-15. Gol tunggalnya ternyata jadi pembeda pertandingan kali ini. Man City pulang dengan tangan hampa. Satu gol ini juga mendorong Kane ke puncak daftar top skor sepanjang masa Tottenham, melampaui legenda-legenda Spurs yang lain. Selain itu, gol ini juga membuat Manchester City gagal memangkas jarak 5 poin dengan Arsenal yang masih kokoh bertengger di puncak usai kekalahan di kandang Everton. Arsenal terdepan dalam perburuan Kaoru Mitoma. Arsenal dikabarkan menjadi tim yang memiliki peluang paling besar untuk memboyong bintang Brighton asal Jepang Kaoru Mitoma. Belakangan penampilan Mitoma sedang bagus-bagusnya. Pemain 25 tahun itu tercatat menciptakan 5 gol dan 1 assist dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Penampilan Mitoma pun menarik minat sejumlah klub. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, satu tim yang kabarnya paling serius menginginkan sang winger adalah Arsenal. Arsenal pun menjadi kandidat terdepan untuk mengamankan tanda tangan Mitoma pada musim panas nanti. Namun mereka harus menebus bandrol 35 juta pound sterling yang dipasang Brighton. Kaoru Mitoma memulai karir profesionalnya di klub Jepang Kawasaki Frontale. Penampilannya di J-League pun menarik perhatian Brighton. Mitoma lalu pindah ke Brighton pada musim panas 2021 dengan biaya 2,7 juta pound sterling. Saat itu Mitoma kemudian langsung dipinjamkan ke klub Belgia Union Saint-Gilloise. Mitoma pada akhirnya masuk skuad Brighton pada musim ini. Dia sejauh ini sudah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 20 penampilan bersama Brighton. Leeds mengincar pemain Arsenal yang dijual seharga 3 juta euro. Leeds mengincar pemain Arsenal yang dijual seharga 3 juta pounds. Menurut jurnalis Jerman Christian Vogt di Cock Offside, Leeds United asuhan Jason Mars tertarik untuk mengontrak Konstantinos Mavropanos, pemain yang dijual Arsenal milik Mikel Arteta.
Klub West Yorkshire dilaporkan mengadakan pembicaraan tentang transfer pada Januari, tetapi pemain internasional Yunani itu memutuskan untuk tidak pindah ke Elland Road. Namun Leeds masih tertarik dengan pemain berusia 25 tahun itu dan bisa kembali bergerak di akhir musim menurut laporan tersebut. Konstantinos Mavropanos adalah mantan bek Arsenal dan sangat menarik bahwa Leeds United ingin membawa pemain internasional Yunani itu kembali ke Inggris. Sang bek tidak bisa benar-benar memberi pengaruh di The Gunners dan membuat beberapa penampilan di Liga Premier untuk Arsenal. Pada akhirnya, The Gunners memutuskan untuk melepas Mavropanos secara permanen pada musim panas 2022 setelah ia dipinjamkan ke FC Nürnberg dan Stuttgart. Jika Leeds tidak terdegradasi ke Championship di akhir musim, maka mereka bisa meyakinkan Mavropanos untuk pindah ke Elland Road. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.